Kita ingin nanti ekspedisi Patriot ini betul-betul menghasilkan kerja nyata dalam melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi. Kita lanjutkan dialog kami, Mas Septa. Tadi saya sempat bertanya, sesungguhnya apa yang menjadi langkah-langkah untuk meminimalisir maupun untuk mengantisipasi terjadinya kesenjangan ataupun adanya pergesekan di suatu wilayah, Mas Septa? Ya, saya kira pertama yang perlu diperhatikan itu perlu ada pemetaan wilayah. Pemetaan wilayah-wilayah yang selama ini mungkin agak rawan dengan konflik komunal ya. Itu perlu mungkin sensitivitasnya agak beda, perlu dijaga, jangan sampai kemudian ini kecurigaannya berlebihan. Gitu ya. Kemudian selain itu saya kira yang perlu juga diperhatikan itu adalah packagingnya. Ya. Jadi memang perlu lebih berhati-hati kayaknya. Kalau perlu menurut saya tidak perlu, walaupun memang ini sounds ya, secara policy-nya karena ini Pak Menterinya, Menteri Transmigrasi, tentu ya istilahnya tentu akan melekat dengan itu ya. Tetapi kalau kita lihat juga di sisi lain sebetulnya pertanyaan lain, ya, apakah ini betul-betul demanding issues di kementeriannya Pak Menteri, misalnya Transmigrasi. Karena kalau kita lihat ya, mungkin respon publik itu akan melihat isu-isu transmigrasi ini banyak yang lebih fundamental gitu ya. Bahkan mungkin ada yang cenderung berpotensi kontraproduktif kalau dilabeli dengan yang berbau militer gitu ya. Karena selama ini kan di perbatasan itu juga kategori politik, perbatasan politik itu relatif baru sebetulnya. Ada batasan kultural yang sebetulnya tidak sama dengan batas-batas politik. Orang sudah punya pasar bareng, ya, berinteraksi bareng. Nah, saya kira lebih nendang kalau ini kemudian didekati justru bukan dari aspek militer, malah kerjasama yang dikedepankan. Bagaimana orang-orang yang di perbatasan ini mendapat manfaat lebih dari kemajuan misalnya tetangga kita di Malaysia ya, sambil mereka nanti juga akan dapat namanya circular effect. Ketika mereka maju, dapat sekolah, dapat membeli kebutuhannya, nanti otomatis wilayah-wilayah kita juga akan terbawa maju. Dan selain itu juga yang perlu dijaga itu adalah belakangan ini, itu memang ada sensitivitas tersendiri yang berbau militerisme. Ya, kita tahulah belakangan ini kan demo segala macam itu ada sensitivitas mengarah ke situ. Nah, saya mau meminjam ada istilah apa, Maslow's hammer ya, palunya hammer itu. Jadi memang jangan sampai ya. Jadi kalau orang megang palu itu cenderung melihat segala sesuatu mau ditokok begitu. Nah, ini ada bias profesionalisme. Misalnya mungkin presidennya militer gitu ya. Banyak pejabat-pejabat kita yang berlatar belakang militer. Jangan sampai juga semuanya dilihat secara pendekatan militer ya. Ada hal-hal yang sebetulnya tidak perlu pendekatan militer. Nah, sensitivitas ini yang perlu dijaga agar betul-betul kebijakan ini tidak kontraproduktif, tepat sasaran. Iya. Kira itu Mbak Windy. Pak Menteri, boleh ditanggapi, apakah memang benar ini halnya sifatnya itu mendesak sehingga Komcat ini diperlukan untuk segera diberlakukan? Mari saya ajak ke perspektif yang lebih luas dalam konteks geopolitik. Karena kan pertahanan itu kan lihatnya geopolitik, bukan lihatnya itu sangat sentralistik dalam konteks yang mikro ya. Kita lihat dalam konteks yang besar. Saya baru bertemu dengan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Singapura, Brigadir Jenderal Wong Siming. Beliau adalah merangkap juga sebagai komandannya, panglima tertingginya untuk tentara cadangan Singapura. Di Singapura itu penduduknya yang bermukim di Singapura kurang lebih menurut beliau itu ada 6 juta jiwa. Aslinya orang Singapura itu 3,5 juta. 2,5 juta itu adalah permanent residents, pendatang. Nah, yang menarik adalah di Singapura itu kan ada wajib militer. Nah, jadi setiap warga negara yang masih sehat begitu diwajibkan untuk ikut militer. Nah, kemudian dalam konteks itu setelah masa wajib militernya selesai menjadi tentara cadangan. Nah, sekarang Singapura sedang memperluas definisi tentara cadangan. Tidak hanya kepada
mereka yang warga negara Singapura. Bahkan mereka sedang berunding dengan para politisinya supaya permanent residence yang 2,5 juta itu juga bisa diikutkan menjadi tentara cadangannya Singapura, menjadi Komcat. Jadi semacam moral obligations bahwa Anda sudah tinggal di Singapura, menikmati pembangunan Singapura, kalau Singapura suatu saat diserang, Anda itu juga harus ikut mendefend Singapura. Nah, itu dalam konteks global. Nah, jadi Singapura saja bahkan sedang memperluas definisi, bahkan orang asing pun yang bukan warga negara Singapura menjadi bagian dari tentara cadangan. Apakah itu militerisasi? Kan tidak. Ya kan? Tetapi itu bagian dari moral obligation. Tadi saya sampaikan Pak Hairul tepat sekali bahwa ini adalah diatur oleh amanat konstitusi, berhak dan wajib. Nah, kami ini sebetulnya lebih kepada kami melihat peluang bahwa perlu penguatan kawasan-kawasan perbatasan dan terluar yang, ya ini saya berikan contoh saja, di area misalkan terpencil seperti Pulau Rote. Mohon ya, maaf Pak, agak ke depan, iya begitu. Sini. Ya, silakan. Nah, sini ya. Nah, di area terpencil seperti di Pulau Rote, kemudian di daerah NTT ya, itu daerah terluar seperti ini. Sulit sekali. Tidak ada penempatan batalion di sini. Sehingga kehadiran Komcat di tempat-tempat seperti ini kan tidak berbatasan langsung. Tidak seperti, jangan bayangkan perbatasan itu seperti Kalimantan Barat, ada tetangganya langsung dengan Malaysia. Betul. Ada juga perbatasan itu tempat-tempat seperti ini. Yang lepas gitu Pak ya? Betul. Jadi kalau menurut kami justru akan menarik kalau transmigran menjadi Komcat. Kenapa? Ketika tidak ada perang tadi, justru dia akan lebih manfaat untuk sebagai pekerja ekonominya. Tapi kalau misalkan suatu saat kelak misalkan negara membutuhkan, paling tidak sense-nya dia sudah ada. Membaca ancaman dan sebagainya. Karena kan serangan militer itu tidak tiba-tiba. Dia mengirimkan intelijennya, dia mengirimkan pasukan-pasukan khususnya. Nah, kalau si Komcat ini, ya yang transmigran menjadi Komcat punya sense untuk itu, paling tidak dia ada kesadaran untuk melapor. Ini kok ada pergerakan, ini ada pergerakan ini. Sehingga misalkan bisa dideteksi lebih awal. Ya, Pak Menteri, berdasarkan data yang tadi telah disebutkan oleh Bapak bahwa yang telah mengajukan ataupun ingin mendaftar adalah orang-orang yang tergolong usianya itu muda. Ya. Apakah ini juga merupakan suatu langkah dari pemerintah agar usia yang golongan muda ini juga sadar akan transmigrasi dan tertarik pada transmigrasi itu? Karena kita sedang mendapatkan bonus demografi. Sekarang ini jumlah usia muda tuh banyak sekali. Jadi kita ingin manfaatkan itu selain memang permennya yang mengatur tentang Komcat maupun undang-undangnya mengatur memang batas usianya untuk Komcat 18 sampai 35. Meskipun nih Mbak Windy saya sampaikan lagi, Singapura sekarang sedang mengembangkan matra keempat. Selain darat, laut, udara juga ada cyber. Jadi nanti ada matra cyber sebagai matra keempat. Nah, ke depan mungkin kita juga akan manfaatkan anak-anak muda ini. Komcat itu kan sekarang baru ada 3. Darat, laut, udara. Saya mungkin akan sarankan juga kepada Bapak Presiden dan Menteri Pertahanan, kalau perlu kita buat juga matra cyber untuk komponen cadangan. Tidak harus selalu dalam konteks TNI. Tapi anak-anak muda ini, apalagi yang transmigran sekarang ada istilah digital nomad. Ya mereka berpindah-pindah begitu. Itu kita bisa manfaatkan. Jadi teknologi dan sebagainya itu akan bermanfaat untuk pertahanan. Pak Hairul, sesungguhnya apa mitigasi yang sedianya harus diambil oleh pemerintah ataupun dari Kementerian Transmigrasi ini agar tidak ada konflik horizontal yang mungkin telah dilakukan setelah adanya Komcat ini, Pak Hairul? Ya saya kira terkait Komcat ini kan aturan mainnya sudah jelas. Kemudian terkait transmigrasi tadi juga disampaikan oleh Pak Menteri. Aturan mainnya juga sudah jelas, termasuk bagaimana ternyata hari ini transmigran itu bukan hanya soal pendatang dari daerah yang jauh, dari suatu pulau ke pulau yang lain atau dari satu daerah ke daerah lain, tapi juga bisa dari daerah setempat kan begitu. Sehingga saya kira tinggal memastikan saja bahwa apa yang dilaksanakan itu sesuai dengan apa yang diatur kan begitu. Sehingga apa yang dikhawatirkan soal konflik horizontal segala macam itu bisa terhindari, dan yang jelas itu juga mungkin juga bisa ditambahkan ya dalam materi pelatihan gitu ya, bagaimana untuk mencegah potensi-potensi terjadinya
konflik horizontal atau hal-hal yang bisa merusak kohesi sosial di wilayah transmigrasi tersebut gitu kan. Hal-hal itu saya kira bisa ditambahkan dan selebihnya yang terkait dengan potensi misinformasi lah di tengah masyarakat terkait dengan komponen transmigran Komcat ini, ya saya kira tidak perlu ada yang dikhawatirkan berlebihan karena Komcat ini prioritasnya adalah membangun tadi, pertama adalah memfasilitasi hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Kemudian yang kedua, dia akan menjadi bagian dari bagaimana kita mempersiapkan pertahanan negara di tengah situasi global yang tidak menentu, di tengah dinamika kawasan juga yang begitu hebat dan penuh ketidakpastian ini kan. Ya, baik. Pak Menteri, ini mulai bulan Oktober ya Pak? Seleksinya mulai minggu depan, nanti akan ditentukan jadi panitia penentu akhirnya akan menentukan jumlah yang terpilih pada tanggal 3 Oktober 2025. Ya, kita nantikan. Ada satu informasi lagi, Mbak Windy. Saya berencana entah tahun depan atau tahun depannya lagi, kami justru akan melakukan latihan gabungan antara tentara cadangan Singapura dengan tentara cadangan Indonesia. Baik. Ini satu terobosan yang menurut Singapura belum pernah dilakukan. Kalau tadi Mas Septa tadi menekankan kerjasama antar negara, justru Singapura mengatakan kami belum pernah melakukan ini dan mungkin ini akan menjadi yang pertama. Baik. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pak Irul, terima kasih Mas Septa waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Bapak-Bapak dan pemirsa. Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya yang akan disampaikan oleh rekan saya Vena Kintan. Ya baik, terima kasih Windy. Usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam, kami akan hadirkan pembahasan pemirsa kepala daerah arogan kian jadi sorotan. Bagaimana ataupun langkah konkret apa yang harus diambil oleh Kementerian Dalam Negeri. Kami akan membahasnya untuk Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami.